Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Kita mulai ngaji Ramadan kali ini dengan membaca kitab tentang mantik, yakni kitab Syarah Syamsuddin Al-Fanari ala Risalah Al-Athiriyah, yang lebih dikenal dengan disebut sebagai kitab Isagoji. Gitu. Syarah ini adalah syarah yang terbaik. Banyak para ulama memuji syarah Al-Fanari ini sebagai syarah untuk matan Isagoji terbaik, sehingga banyak hasyiah yang ditulis untuk menjelaskan Fanari, bahkan diuji sebagai tanda seorang thalibul ilmi memahami ilmu mantik atau tidak, yakni pengujiannya memakai kitab Al-Fanari. Maka nggak heran kalau banyak ulama yang mensarai, menhasyai, bahkan menghafalkan kitab Al-Fanari ini. Karena kitab ini banyak sekali faedah yang jarang ditemukan di kitab-kitab mantik yang lain. Bahkan kalau kita mempelajari kitab mantik dari yang level dasar Sulam, kemudian ke Isagoji, syarahnya Al-Fanari, kemudian naik ke Syarah Tahdzibul Mantik, kemudian ke Risalah Asyamsiyah. Syarah Al-Fanari ini meskipun mensarai kitab level mubtadiin atau level kedua ya setelah As-Sulam gitu loh, tapi dia memuat faedah-faedah yang ada di kitab-kitab yang tinggi, Tahdzibul Mantik atau di Risalah Syamsiyah, Syarah Syamsiyah kayak gitu. Karena itu para ulama menyebut kitab Fanari ini sebagai kitab yang digunakan untuk menguji apakah murid itu benar-benar paham ilmu mantik pada level dasar atau tidak gitu. Oke, kita mulai pembacaannya gitu. Untuk pembukaan muqaddimah kitab ini kita nggak terlalu banyak menjelaskan, karena muqaddimah kitab untuk kitab-kitab turos biasanya terdiri dari banyak hal, terdiri dari ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof yang tidak cocok untuk pemula gitu. Jadi kita nanti akan masuk kepada muqaddimatul ilmi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Afdalul Ulama Al-Mutaakhirin Qudwatul Hukama Ar-Rasikhin Athiruddin Al-Abhari Tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata mathwahu. Ini pembukaan dari kitab Isagoji. Banyak syarah yang tidak menjelaskan ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ala taufiqihi wa nas'aluhu hidayata tariqihi wa nusalli ala Muhammadin wa itratihi ajma'in, wa ba'd. Fahadhihi risalah fil mantiq awratna fiha ma yajibu istihdaruha liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum musta'inan billah innahu mufidul khairi wal jud. Adapun selanjutnya, fahadhihi risalah fil mantiq, ini adalah ilmu, ini adalah risalah tentang mantik. Ada yang nyebut dengan ilmu mizan, ilmu mi'yar, ilmu mihak, dan lain-lain. Auratna fiha ma yajibu istihdaruha. Kami mendatangkan di dalam risalah ini apa yang wajib dihadirkan, apa yang wajib diungkapkan, apa yang wajib untuk dihadirkan kembali gitu loh,
liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum, bagi orang yang memulai fi syai'in minal ulum. Min di sini bermakna umum. Jadi bagi orang yang memulai pada semua ilmu gitu loh. Jadi kalimat ini auratna fiha ma yajibu istihdaruha liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum. Al-Abhari ingin menyertakan kesepakatan para ulama bahwa ilmu mantik ini adalah ilmu yang harus dipelajari untuk orang yang memulai mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Seolah-olah ilmu mantik ini adalah ilmu untuk semua ilmu. Ada yang menyebut sebagai khadimul ulum gitu loh. Ada yang menyebut sebagai alatul ulum, alat dari semua ilmu, karena semua pembahasan semua kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang lain berada dalam pembahasan ilmu mantik. Karena semua ilmu pasti terdiri dari maudhu sama mahmul, semua ilmu pasti terdiri masail gitu loh. Masail, permasalahan-permasalahan yang selalu terdiri dari maudhu sama mahmul gitu. Nah, pembahasan maudhu sama mahmul itu ada di dalam ilmu mantik. Oleh karena itu para ulama menyebutkan sebagai ilmu yang harus didahulukan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, bahkan lebih dahulu daripada ilmu nahwu dan shorof. Gitu, karena ada pembahasan yang dibutuhkan ketika orang mempelajari ilmu nahwu dan shorof gitu. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang ajam, yang tidak mengerti bahasa Arab gitu loh? Kalau saya ngelihat sih sebenarnya ini hanya persoalan kenapa kok orang santri di Indonesia itu kebanyakan memulai ilmunya dengan ilmu nahwu dan shorof, atau bahkan sebelumnya memulai dengan muhadatsa Arabiyah atau hiwar gitu loh, belajar mufradat Arabiyah, karena kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman rata-rata menggunakan hampir semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, supaya mereka mengetahui bisa masuk ke dalam ilmu-ilmu keislaman termasuk juga ilmu mantik, maka santri-santri harus mempelajari mufradat Arabiyah, harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Sehingga kebanyakan pesantren di Indonesia mendahulukan pelajaran nahwu, shorof, balaghah, kemudian ilmu mantik berada di kelas tinggi, kelas aliyah atau kelas setelah, pokoknya bukan mubtadiin. Sementara kalau melihat urutan dari yang disampaikan para ulama itu mendahulukan ilmu mantik daripada ilmu nahwu dan shorof, itu karena melihat bahwa ada beberapa ilmu yang ada di dalam nahwu dan shorof, ada pembahasan yang dia tidak bisa dipahami kecuali dengan mempelajari ilmu nahwu, yakni bahwa semua kalimat-kalimat itu ada, semua ilmu itu pasti terdiri dari maudhu sama mahmul. Kalau dalam bahasa nahwunya itu adalah mahkum alaih wa mahkum bihi. Untuk mengetahui hubungan antara mahkum alaih dan mahkum bihi, itu mau tidak mau pasti mempelajari ilmu mantik gitu. Kayak gitu. Jadi ketika dalam buku-buku nahwu itu ada pembahasan mahkum alaih dan mahkum bihi gitu loh, bahwa mahkum bihi ini menjelaskan mahkum alaih. Nah, itu sebenarnya intisari dari pembahasan mantik yang dimasukkan dalam pembahasan nahwu, karena tanpa itu tidak bisa dipahami apa yang disebut sebagai jumlah gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh mu'alif di sini bahwa fahadhi risalah fil mantik auratna fiha ma yajibu istihdaruha liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum gitu loh. Kemudian seandainya dikatakan kalau ilmu mantik ini didahulukan untuk mempelajari semua ilmu, maka bagaimana dengan mantik itu sendiri? Padahal mantik itu kan ilmu, termasuk ilmu dari ilmu-ilmu yang lain gitu.
Jawabannya adalah bahwa jumlah liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum ini dikecualikan ilmu mantik itu sendiri dengan istisna akli gitu loh. Istisna akli gitu loh. Banyak sekali jumlah kalimat dan logika yang menjelaskan tentang banyak hal yang kita ketahui apakah sesuatu itu masuk di dalamnya atau tidak, ya kecuali dengan istisna akli. Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir gitu loh. Allah mampu untuk, Allah terhadap segala sesuatu itu qadir gitu loh. Kemudian saya ini kan mencakup banyak hal. Apakah Allah itu mampu untuk menghilangkan dirinya sendiri, membuat dirinya yang wajibul wujud menjadi mumkinul wujud? Kan gitu kan. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir gitu loh. Kan syai' termasuk apapun, termasuk menjadikan Allah menjadi mumkinul wujud. Jawabannya adalah tidak. Karena syai' di sini tidak termasuk, hanya berkaitan dengan yang mumkinat. Karena al-qudrah itu hanya berkaitan dengan yang mumkinat. Ini dari jumlah itu diketahui ada istisna aklinya gitu. Begitu juga di sini liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum, para pensara menyebutkan di sini mustasna, di sini dikecualikan ilmu mantik itu sendiri. Karena lalu kemudian kenapa kok ada keistimewaan mantik tidak termasuk, mantik menjadi alat untuk ilmu-ilmu yang lain, sementara mantik sendiri ilmu alatnya apa? Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu loh. Kenapa? Karena kok bisa ada keistimewaan begitu? Karena dalam ilmu mantik itu ada pembahasan yang mana tidak membutuhkan dalil-dalil yang lain, yakni bahwa mantik ini membahas tentang iktisabun nadhariyat min ad-daruriyat. Nah, mantik ini membahas daruriyat. Karena membahas daruriyat ini malah yahtaju ila dalilin gitu. Dia itu ada daruri, ada nadhari. Daruri adalah malah ada tasawur daruri, ada tasdik daruri, ada tasawur nadhari, ada tasawur daruri, tasawur nadhari, ada tasdik daruri, tasdik nadhari. Nah, jadi tasawur daruri adalah tasawur yang tidak membutuhkan tasawur yang hadir gitu loh. Yang hadir tanpa ada takrif gitu loh. Sementara kalau nadhari itu membutuhkan takrif. Sementara kalau tasdik daruri adalah tasdik yang dia tidak membutuhkan tasdik lain untuk membuktikannya. Sementara kalau tasdik nadhari adalah tasdik yang membutuhkan tasdik lain untuk membuktikannya gitu. Jadi karena di dalam mantik itu ada pembahasan daruri yang menjadi asas dari semua pembahasan ilmu mantik, maka mantik tidak membutuhkan ilmu yang lain sebagai pengantar. Ya memang, tapi mantik membutuhkan ilmu nahwu juga, karena mantik ditulis dalam bahasa Arab. Jadi mantik membutuhkan ilmu bahasa untuk dikodifikasi dalam suatu kalimat-kalimat. Jadi ketika ditulis dalam bahasa Arab maka dibutuhkan ilmu nahwu shorof juga dan balaghah juga untuk penulisannya, untuk kodifikasinya. Sementara ketika ditulis dalam bahasa Indonesia maka dia membutuhkan gramatika bahasa Indonesia gitu. Innahu musta'inan billah innahu mufidul khairi wal jud. Hamdan laka Allahumma ala ma lakhasta li min minah ya'warifil afadil wa khallastani min mihani awasifil fadail wa salatan ala amati man lahikahum awlal fawadil la siyama ala sayyidina Muhammad al-man'uti bi'a'la syama'il wal mab'uthi bi akramil qabail wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina bi'awdahid dalail. Dari ya itu. Nah ini mulai hamdan laka Allahumma sampai bi'awdahid dalailin adalah muqaddimah dari syarah Fanari gitu loh. Ya kita lanjutkan syarah Fanarinya. Amma ba'd
falamma lam yanfa'ni ata'allulu bila'la wa asa an iktirahi akhin li fi kulli sabahin wa masa'in an aktuba fawaida la'iqatan bimatala'atil ikhwani li faraid risalah al-athiriyah fil mizan syara'tu fihi khudwata yaumin min aqsaril ayyam wa khatamtu ma'a adhani maghribihi bi'aunillahil malikil alam innahu waliyyu kulli taufiqin wa in amin. Intinya di sini adalah bahwa Al-Fanari, Syamsuddin Al-Fanari diminta oleh tulabnya atau oleh saudaranya di sini akhin an iktirahi akhin li fi kulli sabah wa masa. Akhin di sini maksudnya akhin fidini atau fidin atau fil waton gitu loh. Untuk menuliskan faedah-faedah yang cocok untuk mempelajari, untuk dipelajari oleh al-ikhwan bi mutala'atil ikhwan, untuk teman-temannya atau murid-muridnya ketika membaca risalah al-athiriyah fil mizan gitu loh. Risalah fil mantiq ini al-athiriyah dinisbatkan kepada muallifnya yakni Athiruddin al-Abhari gitu loh. Athiruddin al-Abhari, muallif terkenal dalam ilmu mantiq, ilmu ma'qul, ilmu nahwu, ada bukan ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu falsafah. Dia memiliki kitab Al-Hidayah yang berisi tentang ilmu mantiq, fil mantiq wa tabi'i wal ilahi. Kemudian juga memiliki Isahoji ini. Isahoji khusus untuk mantiq. Ada sebagian yang menyebut Isahoji ini adalah bagian mantiq dalam kitab Al-Hidayah yang terkenal. Padahal tidak, karena Al-Hidayah itu ada tersendiri. Saya punya kitab Al-Hidayah yang versi mantiq. Nah, ini syarahnya ini. Ini syarah. Ini syarah Mantiqul Hidayah, syarah untuk Mantiq Hidayah. Jadi mantiq kitab Al-Hidayah karya Athiruddin Al-Abhari ini mantiq tersendiri yang bukan mantiq Isahoji ya. Beda. Ini juga terkenal juga gitu loh. Dan lebih, saya lihat ulasannya lebih panjang daripada Isahoji, karena Isahoji ini paling standar lah gitu loh. Bahkan sebenarnya Isahoji dengan Sulam itu lebih pendek mana? Lebih pendek Isahoji daripada Sulam, karena ada pembahasan dari Sulam yang tidak ada di dalam pembahasan Isahoji gitu loh. Pembahasan alfat yang panjang itu tidak ada di Isahoji. Tapi para ulama biasanya mendahulukan Sulam daripada Isahoji. Kenapa? Karena meskipun Sulam itu lebih lengkap daripada Isahoji, tapi pembahasannya lebih ringan dibanding Isahoji. Walaupun pendek, dia memiliki bobot yang lebih berat dibanding Sulam. Karena itu para ulama mendahulukan Sulam daripada Isahoji. Biasanya dibaca pakai sarah sih, enggak langsung dari matannya, dari sarah gitu loh. Sarah yang sering dipakai kalau untuk Isahoji ya sarah Fanari atau sarah yang lain gitu loh. Nah, saya lanjutkan aja. An aktuba fawaidul laki bi mutala'atil ikhwan li faraid risalah al-athiriyah fil mizan syara'tu fihi qudwata yaumin min aqsaril ayyam. Nah, kemudian intinya setelah didesak lama, hanya Syekh Al-Fanari hanya awalnya itu semoga saya bisa nulis falamma lam yanfa'ni at-ta'allul bila'alla wa asa gitu loh. Karena ketika alasan semoga nanti saya menulis asa an aktub la'alla aktub gitu loh. Asa aktub gitu, la'alla aktub. Nah, ketika sudah enggak bermanfaat alasan-alasan ini, maka mau tidak mau Syekh Syamsuddin Al-Fanari ini menulis. Dan kemudian syara'tu fihi hudwata yaumin min aqsaril ayyam, beliau memulai menuliskan permintaan itu dimulai hudwah ini ma baina tulu'il fajri wa ghurub syams gitu. Ya antara pagi hari sampai syuruk syams gitu loh. Berarti tulu'il fajr berarti sekitar setelah subuh itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, dimulai dari situ tulu'il fajr sampai syuruk syams. Suruk itu ya pagi lah gitu loh.
masih pagi hari ya, mungkin kalau di Indonesia berarti pukul jam berapa ya? Jam fajarnya itu jam 4 ya, atau jam 5, kemudian syuruknya jam 8 atau jam 9. Nah, mulai jam sekitar antara jam 8 jam 9 sampai wa khatamtu ma'a adzani maghribihi, dihatamkan pada azan maghrib hari itu juga. Jadi ini syarah fanari yang dipelajari oleh para ulama dan dikatakan sangat berbobot, termasuk kitab syarah Isa Ghaji yang paling berat gitu loh. Itu ditulis hanya dalam waktu setengah hari gitu loh. Syara'tu fihi hudawata yaumin min aqsaril ayyam wa khatamtu ma'a adzani maghribihi. Nah, bi'aunillahil malikil alam innahu waliyyu kulli taufiqin wa in'am. Nah. Sekarang kita masuk ke pembukaan itu. Ya'lam anna min haqqi kulli talibi kathratin tabbitu hajatu wahdatin ay ya'rifaha bitilkal jihah. Wa yuhasila syu'ura biha qabla syuru' fiha hatta ya'mana min fawati syai'in mimma ya'nihi wa sarfil himmati ila ma la ya'nihi wa ay ya'rifa ghayataha liyazdada jiddan wa nasyatan wa la yakuna sa'yuhu abathan wa dhalalan. Saya sudah hafal ini alhamdulillah. Ya. Nah, i'lam anna min haqqi kulli talibi kathratin. Nah, ini ada susunan yang menarik karena pembahasan ini biasanya kalau dalam ilmu mantik itu kan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dulu. Nah, kalau di sini untuk pembukaan ini itu muqaddimah kubronya didahulukan daripada muqaddimah sughra. Jadi i'lam anna min haqqi kulli talibi kathratin tatbiyat wahda sampai liyazdada jiddan nasatan wala yakuna sa'yu abathan wa dhalalan. Ini seakan ini bentuknya seperti muqaddimah kubra. Nah, muqaddimah sughronya apa? Setelah itu malah wali anna kulla ilmin kathratun tadbitu hajatu wahdatin dzatiyatun bi'atibariyatu addu masailuhu ilman wahidan gitu. Jadi kalau disusun dalam susunan yang biasa kita kenal gitu loh, muqaddimah sughra dulu kemudian muqaddimah kubra, itu begini. Wali anna kulla ilmin kathratun tabbitu hajatu wahdatin dzatiyatun bi'atibariha tu'addu masailuhu ilman wahidan gitu. Kemudian wa min haqqi kulli talibi kathra tabbitu hajatu wahdatin ay ya'rifaha bitilkal jihah gitu loh. Jadi kalau bahasa Indonesia begini. Semua ilmu adalah masail kathiro. Inna kulla ilmin kathratun. Bahwa semua ilmu adalah kathroh. Tadbitu hajatu wahda. Semua ilmu adalah kathroh. Tadbitu hajatu wahda. Semua ilmu adalah masail kathiro yang diikat, yang dicakup oleh jihatul wahda atau kesatuan, sisi kesatuan gitu loh. Nah, itu muqaddimah sughronya. Muqaddimah kubra, kullu talibi kathra tabbitu kullu talibi kathratin tabbitu hajatu wahdatin ay ya'rifaha bitilkal jiha wa yuhasil syu'ur biha qabla syuru' fiha. Dan muqaddimah sughronya tadi kullu ilmin kathratun tabbitu hajatu wahdah gitu kan. Kemudian muqaddimah kubronya kullu talibi kathratin tabbitu hajatu wahdatin, mahmulnya ay ya'rifaha bitilkal jiha gitu loh. Jadi semua ilmu adalah masail kathiro. Kemudian semua talib, semua pencari ilmu masail kathiro, semua pencari masail kathiro yang diikat oleh jihatul wahda itu harus ay ya'rifaha bitilkal jiha, harus mengetahui jihad itu. Atau kalau di ini kan ini susunannya ana min haqqi kulli talibi kathra, ini kan susunannya apa ya, isim inanya ay ya'rifah gitu loh. Jadi ma'rifat, jadi kalau disusun jadi begini, ma'rifah al masail kathira allati tabbitu hajatu wahda gitu loh, lazimun likulli talibiha gitu loh. Jadi kullu ilmin, muqaddimah surah ya, kullu ilmin masail kathira tabbitu hajatu wahdatin ya. Kemudian muqaddimah kubronya ma'rifatu
ma'rifatul masail al-kathiro allati tadbiyatu wajat wahda lazimun gitu loh. Kayak gitu. Jadi ini susunannya dibuat unik. Akan kita ketahui kalau kita mengetahui maksud dan arti dari kalimat-kalimat ini gitu loh. Ya. Kita balik lagi lah. Nah, ini pembahasan tentang pembukaan untuk masuk ke dalam semua fan ilmu gitu loh. Jadi menurut para ulama gitu loh, untuk masuk ke sini saya kasih pengantar sedikit lah. Jadi menurut para ulama itu al ilmu wal masail. Ketika kita menyebut ilmu nahwu itu artinya adalah masailun nahwu gitu loh. Ketika kita menyebut ilmu fikih maka yang dimaksud adalah masailul fikih. Ketika kita menyebut mantik maka yang disebut adalah masail al-mantiq gitu loh. Karena al-ilmu huwal masail gitu loh. Al-ilmu huwal masail. Nah, masail ini harus jamak. Masail ini jamak dari masalah. Masalah ini apa? Yang disebut sebagai masalah adalah semua qadiyah, semua murakkab khabari gitu loh. Semua murakkab khabari yang ditanyakan tasdiknya apa yang semua murakkab khabari yang ditanyakan nisbatnya gitu, itu disebut sebagai masalah. Misalnya kita gini, ini kalimat biasa lah, Zaidun qaimun. Zaidun ini kalau nahwu kan mubtada, qaimunnya khabar. Nah, kalau dalam ilmu mantik Zaidun ini maudhu, qaimunnya mahmul. Oke. Nah, Zaidun qaimun ini Zaidun qaimun ini mubtada khabar, atau kalau dalam mantik ini qadiyah. Nah, ketika kita menanyakan kebenaran qadiyah ini, apakah ini mutahqiq fil kharij apa tidak, apakah ini nisbahnya itu waqi'atun fil kharij apa tidak, maka kita mengatakan hal Zaidun qaimun gitu loh. Hal Zaidun qaimun, apakah Zaid itu qaim? Apakah nisbatul qiyam li Zaidin waqi'un aw ghairu waqi'atun aw ghairu waqi'atin gitu loh. Nah, pertanyaan ini kita menanyakan nisbah bainal qiyam wa Zaid, apakah dia itu waqi' atau tidak. Ini disebut sebagai masalah gitu loh. Disebut sebagai masalah. Ma yutlabu bisual an nisbatihi gitu loh. Hal hiya waqi'atun am ghairu waqi'atin gitu. Itu disebut sebagai masalah. Jadi qadiyah sama masalah adalah muttahidani bidzat, dua-duanya itu sama hakikatnya, mukhtalifani bil i'tibar, berbeda secara i'tibar gitu loh. Jadi qadiyah adalah masalah ketika tidak ditanyakan kebenaran nisbahnya. Sementara masalah adalah qadiyah ketika ditanyakan kebenaran nisbahnya gitu loh. Kayak gitu. Nah, al ilmu wal masail. Artinya adalah ilmu adalah terdiri dari banyak, ilmu adalah tak lain adalah banyak masalah, banyak qadaya yang ditanyakan tentang sidaqu nisbatiha. Hal hiya waqi'atun am ghairu waqi'atin gitu. Iya, itu ya. Satu poin. Al ilmu huwal masail. Kemudian kita perinci. Nah, masail atau masalah gitu loh. Ini terdiri dari maudhu sama mahmul. Karena kan tadi saya mencontohkan Zaidun qaimun. Terdiri dari maudhu sama mahmul gitu loh. Misalnya az-zakat dalam ilmu fikih, az-zakat wajibatun. Nah, az-zakat ini maudhu'nya, wajibatun ini mahmulnya. Kemudian as-sholatu fardun gitu. As-sholatu fardun gitu. As-sholat ini maudhu'nya, fardunnya ini mahmulnya gitu loh. Nah, kemudian al-qiyasu hujjatun, kemudian Al-Quran hujjatun, as-sunnah hujjatun, ini semua adalah qadaya yang terdiri dari maudhu sama mahmul. Maudhu ini adalah subjek atau ya, kalau bahasa Inggrisnya itu subjek, kalau mahmul itu predikat atau adjektion, predikat atau adjektif gitu loh, kalau dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi semua ilmu
adalah terdiri dari masail, dan masalah itu terdiri dari maudhu sama mahmul gitu loh. Gitu ya. Gitu. Nah, pembahasan ilmu mantik itu pembahasan yang membahas tentang ilmu yang membahas tentang maudhu sama mahmul. Membahas tentang tasawurat sama tasdikot. Nah, tasawurat itu ya itu nanti akan dijelaskan di bagian belakang dari kitab ini nanti. Tapi intinya adalah untuk masuk ke sini harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa ilmu adalah al-masail gitu loh. Masail katsirah gitu loh. Harus masail katsirah. Nah, kemudian ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu huwa al-idrak mutlaqan atau mengetahui secara mutlak gitu loh. Al-idrak mutlaqan. Mutlak di sini artinya tidak terbatas apakah pengetahuan itu meyakinkan atau dzanni atau wahmi, pokoknya al-idrak mutlaqan. Misalnya tadi Zaidun qaim, idraku Zaidin ini ilmun. Idrakul qiyam, idraku ma'nal qiyam, makna qaim itu ilmun. Idraku nisbatil qiyam li Zaid ini mengetahui hubungan makna qiyam dengan Zaid itu disebut sebagai ilmu juga gitu loh. Kemudian idraku anna tilkan nisbah waqi'atun am ghairu waqi'atin ini juga ilmu juga. Bedanya yang terakhir idraku anna nisbah waqi'atun ghairu waqi'atin ini disebut sebagai tasdik gitu loh. Kemudian sementara tiga yang pertama idraku Zaidin, idrakul qiyam, idrakun nisbah bainal qiyam wa Zaid ini disebut sebagai tasawurat gitu. Nah, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri yang lebih jelasnya nanti di buku Tahdzibul Mantiq gitu. Syarah Tahdzibul Mantiq. Kayak gitu. Matanya Tahdzibul Mantiq itu begini kan. Saya ingat dulu. Nah, seperti al-ilmu in kana id'anan lin nisbati fatasdikun. Al-ilmu in kana id'anan lin nisbati fatasdikun wa illa fatasawwurun. Di pembukaan di dalam kitab Muqaddimatul Ilmi dalam kitab Tahdzibul Mantiq itu langsung dimulai dengan pembagian ilmu, tasawur sama tasdik sama. Kemudian di syarahnya itu al-ilmu wa huwal idrak mutlaqun gitu loh. Al-ilmu in kana id'anan lin nisbati fatasdikun wa illa fatasawwurun. Nah, semacam itulah. Nah, kalau di matan Isa Ghaji ini di Syarah Fanari ini tidak ada pembukaan semacam itu. Tidak ada pembukaan pembagian ilmu, tasawur sama tasdik. Dengan jelas, tapi di bagian setelah itu ada nanti juga ada pembahasan sih, ada pembahasan tentang tasawur sama tasdikot secara ringkas gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah al-ilmu wal masail. Gitu loh. Dan masalah itu terdiri dari maudhu sama mahmul gitu. Nah, kemudian masalah-masalah yang dipahami dalam ilmu mantik itu adalah masalah-masalah yang bagaimana yang terdiri dari yang selalu pasti terdiri dari maudhu sama mahmul gitu loh. Oleh karena itu maudhu dari ilmu apapun itu adalah ya ini maudhu'u kullu ilmin masailuhu. Atau kalau lebih detail lagi itu maudhu'u kulli ilmin a'rad adzatiyah. Maudhu'u kullu ilmin ma yubahatsu fihi 'anil a'rad adzatiyah li syai'in wahid. Ini pembahasan nanti di pertemuan selanjutnya lah, insyaallah. Nah, pokoknya yang perlu ditegaskan di sini adalah al-ilmu wal masail. Semua ilmu apapun itu. Akan gitu. Wa li anna kulla ilmin kathratun. Semua ilmu, karena semua ilmu adalah kathrah. Tabitu hajatu wahdatin dzatiyatun gitu loh. Semua ilmu adalah kathrah yang tabitu hajatu wahdatin. Semua ilmu adalah masail kathirah yang diikat oleh, yang dicakup oleh jihatu wahdatin gitu loh. Gitu. Kayak gitu. Nah,
Berarti kalau ada ilmu adalah masail kathirah allati tadbituha jatu wahdatin gitu loh. Berarti tidak termasuk di sini adalah al masail kathirah allati la tadbituha jatu wahdatin. Masail yang tidak diikat oleh jatu wahdatin gitu loh. Karena meskipun dia itu terdiri dari masail kathirah tapi tidak diikat oleh jatu wahdatin. Nah, maka karena itu kelanjutan di sini wali anna kulla ilmin kathratun tabbituha jatu wahdatin dzatiyatun wa jatu wahdatin aradiyatun gitu loh. Jadi syarat untuk masail kathirah itu disebut sebagai suatu ilmu tertentu itu adalah masail kathirah itu adalah tabbituha jatu wahdatin dzatiyatun wajihatun aradiyatun gitu loh. Harus diikat oleh masail kathirah itu harus diikat oleh suatu kesatuan dzatiyah sama aradiyah. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi karena kalau tidak diikat dalam suatu ikatan jihatu wahdatin maka kita nggak bisa menyebut ini suatu ilmu tertentu. Misalnya pembahasan ilmu nahwu dimasukkan dalam pembahasan sorof, pembahasan mantik dimasukkan dalam pembahasan tafsir, balaghah dan lain sebagainya. Itu tidak dikatakan menjadi satu ilmu tapi berbeda, ilmu yang berbeda gitu loh. Nah, lalu bagaimana dengan bahwa ketika kita membaca kitab-kitab itu ada ilmu-ilmu yang dimasukkan dalam kitab, misalnya ilmu nahwu, di sana ada pembahasan ilmu sorof di sana ada pembahasan ilmu mantik. Lalu apakah berarti ilmu mantik, ilmu nahwu yang ada di kitab ilmu-ilmu yang lain itu menjadi mengikuti kitab itu? Enggak. Itu hanya dimasukkan dalam kitab-kitab itu untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu tersebut gitu. Sehingga ketika ilmu mantik dimasukkan dalam ilmu nahwu itu punya tujuan tertentu. Tujuannya itu adalah bukan menjadikan ilmu mantik ini menjadi ilmu nahwu, tidak, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu masalah yang terdapat dari ilmu nahwu sehingga digunakan sehingga ilmu mantik ini digunakan untuk membantu untuk menjelaskan nahwu gitu loh. Jadi lil isti'ana bi fahmi tilkal mas'alah an-nahwiyah. Jadi idrajul misalnya memasukkan pembahasan mantik ke dalam ilmu nahwu itu untuk memperjelas suatu permasalahan dalam ilmu nahwu. Begitu juga ketika ilmu sorof dimasukkan dalam tafsir, ilmu balaghah dimasukkan dalam pembahasan nahwu itu untuk memperjelas pembahasan yang berkaitan dengan nahwu, bukan kemudian ilmu balaghah itu menjadi ilmu nahwu. Nah, kita mengetahui apakah ilmu itu ilmu nahwu atau sharaf atau balaghah ya dengan maudhu'nya gitu. Ketika pembahasannya maudhu'nya adalah membahas tentang tasawur sama tasdiq, maka itu jelas ilmu mantik. Ketika pembahasannya adalah af'alul mukallafin min haisul hil wal hurmah gitu, maka dia disebut sebagai ilmu fikih. Ketika pembahasannya adalah al-adillah al-fiqhiyah al-ijmaliyah, maka dia disebut sebagai usul fikih meskipun ditulis dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah dan lain-lain gitu. Jadi harus dilihat perspektifnya gitu. Harus dilihat maksudnya, harus dilihat maudhu'nya gitu. Gitu. Jadi ngaji kita kali ini kita sudah membahas beberapa poin. Saya ulangi lagi beberapa poinnya itu, ya ini bahwa mantik itu seperti pernyataan Syekh dalam Isa Ghosi tadi, Syekh Athirudil Abhari, bahwa aurat nafiyya ma yajibu istihdaruha liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum gitu loh. Ini saya menulis ini supaya dia poin-poin mantik ini dihadirkan ketika talibu syai'in minal ulum itu masuk gitu loh. Ketika talibu syai'in minal ulum itu masuk dalam
pembahasan ilmu. Ini jadi seolah-olah ingin menegaskan bahwa sebelum thalibul ilmi itu masuk ke ilmu-ilmu yang lain, maka seharusnya dia memiliki dasar-dasar ilmu mantik yang kemudian dituliskan dalam bentuk kitab isagoji. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah yakni bahwa al ilmu wal masail. Ilmu adalah masail gitu loh. Kemudian ada mabadi, ada ghoyah dan lain-lain, itu adalah termasuk kelengkapan dari ilmu. Tapi intinya adalah al ilmu wal masail. Ketika orang tidak mengetahui masailnya, maka dia tidak dikatakan mengetahui ilmu gitu loh. Nah, mengetahui masail ini bisa kalanya dengan bil malakah gitu loh. Bisa kalanya dengan bitilkal masail ainiha gitu loh. Jadi mengetahui atau dengan tasawur, mengetahuinya dengan bil ma'rifah al-ijmaliyah atau bisyu'ur biha gitu loh. Intinya adalah al-ilmu wal masail. Kayak gitu. Al-ilmu wal masail. Nah, ilmu masalah yang merupakan mufrad dari masail ini terdiri dari maudhu sama mahmul. Nah, karena terdiri dari maudhu sama mahmul, ya, maka maudhu dari suatu ilmu itu disebut sebagai maudhu'u kullu ilmin, sebagai menurut para ulama maudhu'u kullu ilmin ma yubahatsu fihi 'anil a'rad adzatiyah gitu loh. Maudhu'u kullu ilmin ma yubahatsu fihi 'anil a'rad adzatiyah allahiqa li dzatiha aw li juz'iha aw li musawiha gitu loh. Jadi maudhu' semua ilmu gitu loh adalah hal-hal yang dibahas tentang apa atau ahwal-ahwal maudhu'nya yang dzatiyah gitu loh. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi saya ulang lagi tadi, al ilmu wal masail. Nah, masail ini mufradnya adalah masalah. Masalahnya terdiri dari maudhu' sama mahmul. Nah, maudhu' sama mahmul ini intisari dari ilmu. Semua ilmu itu terdiri dari maudhu' sama mahmul, maudhu' mahmul gitu. Nah, karena itu ulama menyebut maudhu'u kullu ilmin ma yubahatsu fihi an a'radihi atau an ahwalihi atau an mahmulatihi. A'rad di sini adalah mahmulatihi gitu loh. Jadi ilmu adalah masail, itu artinya adalah ilmu adalah maudhu' yang dibahas mahmulatnya gitu loh. Ilmu adalah masail. Misalnya ilmu mantik gitu. Ilmu mantik adalah pembahasan tasawur sama tasdik. Tasawur sama tasdik itu maudhu'nya. Ahwalnya itu apa gitu loh. Atau mahmulatnya itu apa gitu loh. Nah, itu pembahasan. Begitu juga dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah itu selalu terdiri dari masail-masail yang masail-masail itu terdiri dari maudhu' sama mahmul. Ya, saya kira itu saja poinnya ya. Jadi ngaji online kita kali ini nih saya usahakan untuk ngaji tiap hari, tapi karena ini pembahasannya agak berat dan butuh banyak persiapan, maka ngajinya nggak terlalu lama, sebentar gitu. Jadi 15 sampai 20 menit atau ya maksimal setengah jam. Semoga bisa istiqomah. Saya kira itu aja ngaji kita kali ini. Allahumma sholli wa sallim afdal. Allahumma sholli wa sallim ala afdal salati ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli afdal salati ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara 'an dzikrikal ghafilun. Mohon maaf kalau ada kesalahan maklumat gitu atau ada kesalahan kata. Saya kira itu aja ngaji. Saya juga udah agak berat ini. Kayaknya tadi bukanya kurang banyak. Oke, saya kira itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.